Selamat datang kembali di podcast Ya Udahlah bersama saya Faza Fauzan Adima sebagai host di podcast Ya Udahlah. Oke, jadi teman-teman sebelum aku memulai episode kali ini, aku pengen tanya kabar kalian semua ya. Semoga apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua di sana dimanapun kalian berada, kalian baik-baik aja, kemudian rezeki lancar, yang lagi ngerjain tugas semoga cepat selesai tugasnya, yang lagi banyak urusan semoga urusannya cepat-cepat diselesaikan. Nah, bicara tentang urusan nih, urusan kan ada banyak ya, misalkan kayak urusan bisnis atau mungkin masalah pribadi. Di episode kali ini aku pengen membawakan tentang masalah pribadi. Nih, sedikit informasi nih, sebenarnya masalah pribadi itu buat kalian itu penting gak sih? Maksudnya penting gak dalam perkembangan kehidupan itu? Karena sebenarnya kalau menurut aku pribadi, masalah pribadi yang terjadi dalam kehidupan kita itu justru sering kali menjadikan kita lebih cepat dewasa daripada orang-orang lain gitu. Dan emang aku sudah merasakannya sendiri sih gitu sih. Tapi begini, setiap orang pasti punya masalah dan juga pasti punya masalah pribadinya masing-masing. Contoh kalau kita tanya ke orang, kemudian orang itu nggak mau ngasih tahu dia lagi ada masalah apa enggak. Misalkan kayak gini, hey bro, kamu kok lagi sedih, kok kayaknya kelihatan sedih sih, ada masalah apa sih, nih dong ngomong gitu. Terus misalnya dia nggak mau ngomong gitu, nggak bro nggak apa-apa gitu, santuy aja gitu, udah biar jadi urusanku, kamu tetap kayak biasa aja gitu. Itu itu misalkan kayak dianya nggak mau ngasih tahu, ya itu bukan hak kita buat memaksa dia gitu. Yang perlu kita, kalau kita menemukan orang seperti itu ya, apa yang perlu kita lakukan? Ini sedikit tips dari aku buat kalian gitu. Kalau kalian ketemu sama orang-orang yang kayak itu, kasih dukungan sosial. Nah, gimana sih dukungan sosial yang bisa kalian kasih ke teman-teman kalian gitu? Dukungan dukungan sosial yang bisa kalian kasih ke teman-teman kalian itu sebenarnya simple. Menurutku adalah dengan cara kalian itu menjadi orang positif atau menjadi lingkungan positif di sekitarnya. Misalkan lingkungan kalian, misalkan circle pertemanan kalian itu nggak terlalu mendukung, maka kamu harus jadi orang yang mendukung dia gitu. Jadi jangan mentang-mentang kayak, wah aku mah masalah kayak gini biasa aja gitu, masa gitu doang baper, jangan kayak gitu dong. Nah, kalian itu harus jadi orang yang positif, jadi orang yang bisa mendukung dia supaya bisa melewati masalahnya. Toh, kalau dia bisa jadi dewasa, itu juga karena kalian juga, karena kepribadian, karena kalian juga orang baik gitu loh. Masalahnya nih kadang kan banyak banget orang yang kayak, nggak mau ngasih apa, nggak mau ngasih tahu tips gitu. Nah, kalau menurutku, karena aku orangnya apa ya, masih mau berbagi tips nih. Ya, semoga terus mau berbagi tips-tips kayak gini nih ya. Sambil belajar bareng kan ya. Jadi sambil apa ya? Kalian kalian ngasih tips itu juga, itu pasti baliknya ke kalian juga gitu. Jadi selalu kasih dukungan sosial sama teman-teman kalian yang mungkin lagi ngedown, lagi punya masalah pribadi. Karena mungkin mungkin aja yang dia rasakan itu lebih lebih berat dari kamu, yang lebih berat dari yang kamu rasakan gitu. Walaupun mungkin misalkan secara kondisi fisik beda, misalkan kamu orang yang sederhana aja dan dia anak orang kaya. Nah, itu kondisi fisiknya, tapi kondisi psikis sudah berbeda lagi. Sehingga ya mau nggak mau kita tetap harus kasih dukungan sosial gitu. Minimal kalau nggak ada orang yang bisa kasih positive vibes buat dia, bisa kasih hal yang positif buat dia, bisa jadi orang yang support dengan cara positif buat dia, maka kamu yang harus jadi orang positif tersebut gitu. Walaupun cuman kamu nih, ya nggak apa-apa gitu. Semua hal yang besar itu biasanya berawal dari hal-hal yang kecil gitu. Ya, contohnya aja gini nih. Kalian kebiasaan Kalian misalkan punya kebiasaan lari-lari, atau mungkin punya kebiasaan suka nulis gitu. Jangan kebiasaan lari ini kok kayaknya agak aneh ya. Kebiasaan lari ini maksudnya gini, misalkan kalian punya bakat seorang pelari, nah gitu aja deh, itu kayaknya lebih bagus nih. Misalkan kalian punya hobi lari maraton atau mungkin estafet gitu, kalian adalah seorang atlet. Nah, kalian pasti orang-orang yang
punya bakat seperti itu, pasti dulunya juga mulai sesuatu dari hal-hal yang kecil juga. Ya mungkin dia dulu sering jogging tiap pagi, atau mungkin porsi latihannya dia dobelin dikit-dikit sampai akhirnya bisa double banyak gitu daripada kalian, akhirnya dia bisa jadi seorang atlet maraton gitu, atau mungkin atlet sprint gitu ya. Dan juga misalkan hal-hal yang kecil bisa jadi hal besar lainnya. Tadi aku sebutkan contohnya, misalkan saat kalian adalah seorang penulis, misalkan dulu kalian dari kecil itu misalkan suka nulis cerpen nih, sampai akhirnya waktu SMA bisa nulis novel sendiri, atau mungkin waktu udah gede udah jadi pekerja, udah jadi penulis beneran, bisa nulis banyak novel, banyak buku. Itu aku yakin banget sebelumnya pasti dia punya kebiasaan kecil yang membuat dia bisa jadi penulis handal seperti sekarang gitu. Jadi walaupun kalian jadi supporter yang kecil banget gitu ya, kalian tetap kasih andil penting dari buat hidupnya dia gitu. Nah, by the way, karena emang aku yakin setiap orang itu kalau punya masalah pasti butuh namanya dukungan sosial. Karena dengan dukungan sosial itu kalian bisa melewati tahap-tahap penyelesaian permasalahan itu. Menurutku begitu sih. Nah, kalau masalah tahap-tahap penyelesaian permasalahan itu seperti apa sih, Kak? Nah, itu nanti aku bakal bicarain di lain episode. Buat episode kali ini aku cuman mau ngasih tahu bahwa setiap orang butuh dukungan sosial. So, buat kalian yang lagi di luar sana, yang tahu kalau teman kalian punya masalah pribadi dan nggak mau mengungkapkannya, syukur-syukur nih kalau mau mengungkapkan, kalian bisa jadi penampung nih, minimal pendengar aja dah, jadi pendengar yang baik gitu, dan kemudian disupport gitu. Kayak tadi nih, kayak ya kalimat yang paling simpel yang biasanya sering aku ucapin itu adalah, aku tahu kamu sedang dalam masalah, aku tahu ini berat, tapi aku yakin kamu bisa menghadapi hal ini, karena aku tahu kamu menghadapi hal kayak gini aja kamu masih bisa gitu, kamu pasti bisa mencari jalan keluar. Aku yakin kamu pasti bisa, dan kamu bisa, aku yakin kamu pasti bakal lebih kuat setelah menghadapi ini, dan seterusnya menjadi kuat, karena sebelum-sebelumnya kamu juga mengalami hal yang sama dan kamu bisa menyelesaikannya. Itu yang biasanya sering aku katakan sama orang-orang yang di sekitarku kalau mereka lagi ada masalah, kalau mau ngungkapin ataupun nggak ngungkapin. Jadi selalu untuk bisa kasih support dan juga positive vibes ke orang lain. Oke, jadi itu aja, sekian dari aku Faza Fauzan Adima sebagai host podcast Ya Udahlah. Saya Faza Fauzan Adima, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.